Pace bene, di video ini saya mau berbicara tentang skandal terbesar dalam gereja. Sebelum berbicara lebih jauh, apa skandal terbesar dalam gereja? Saya mau usulkan untuk kepada para penonton menonton video tentang bacaan yang berkenaan dengan ini. Doa Yesus. Apa isi doanya? Linknya di deskripsi video ini. Oke. Apa skandal terbesar? Ini sebuah opini, bisa berbeda pendapat kita. Yang berbeda pendapat bisa juga beri pandangan di kolom komentar untuk kita dalami bersama. Skandal terbesar itu adalah perpecahan dalam gereja. Mungkin ada banyak penyebabnya, dan penyebab ini juga adalah dosa-dosa juga. Katakanlah abuse, korupsi, ada yang korupsi, mengambil yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi. Penipuan ada juga, memakai atas nama Injil, atas nama kitab suci, atas nama Roh Kudus, menipu orang, ada juga. Perkelahian karena ego, ada juga. Supaya memiliki otoritas yang lebih besar, maka membuat kumpulan sendiri, atau melawan satu kumpulan yang lebih besar, menggalang tenaga, mengumpulkan pengikut, semacam itu. Itu dosa juga dalam gereja. Tetapi yang paling berdampak buruk adalah perpecahan. Perpecahan dalam gereja sering dianggap sebagai skandal karena seharusnya gereja itu tempat untuk bersekutu. Kan itu ya, eklesia, perkumpulan. Menipu diri sendiri akhirnya ketika orang yang menyebut diri bergereja tetapi terpecah-pecah. Nah, apa secara mendasar? Apa maksudnya keterpecahan ini? Pertama bisa kita katakan keterpecahan institusional. Beda gereja kita. Sekali lagi, pernah juga kita bahas ini di video lain. Bukan dosa kita juga, meski kita teruskan kesalahan itu. Kan kita lahir, saya lahir sebagai Katolik, bukan pilihan saya. Kemudian saya mendalami ajaran gereja dan oke, ini cocok untuk saya. Dan begitu juga yang lain, lahir di kelompok yang lain. Bukan keinginannya. Nah, ini merupakan akibat panjang dari dosa pendahulu yang membawa perpecahan dalam gereja. Terjadi pemisahan dan konflik. Alasannya macam-macam. Tadi kita sudah katakan, perbedaan keyakinan teologis. Memang tidak semua itu karena motif politis. Memang beda pandangan. Maria itu harusnya begini. Janganlah terlalu ditinggikan. Oke. Bahwa tidak setuju, oke. Tetapi akhirnya menjadi memisahkan diri. Ini yang menjadi skandal itu. Skandalum apa itu? Sandungan. Sandungan bagi cita-cita awal. Apa rupanya cita-cita awal? Saya tadi usulkan supaya dibaca bacaan yang saya buat linknya di sini. Supaya mereka satu, sama seperti kita. Itu dua Yesus itu. Nah, kalau ternyata gereja ini terpecah-pecah, tidak satu, tidak manjurkah dua Yesus? Kita tidak bisa salahkan orang yang membuat interpretasi begitu. Tidak bisa juga, karena Yesus sudah berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kenyataannya gereja tidak bersatu. Yang mana? Karena dosa kita atau karena tak manjur dua Yesus? Orang-orang yang ada di luar gereja akan dengan gampang mengambil ini sebagai data berargumen. Dan memang kita tidak bisa katakan apa-apa selain berkata, mea culpa, kami yang bersalah. Kami yang tidak sanggup menjaga kesatuan itu. Atau kami tidak mendengarkan pemimpin kami yang adalah Kristus. Jadi perbedaan keyakinan teologis yang membawa pada perpecahan. Sekali lagi, perbedaan keyakinan ini juga sebuah persoalan, oke, tapi biasa itu. Tetapi ketika ada perbedaan keyakinan lalu terpecah, ini masalah. Perbedaan pandangan tentang praktek keagamaan, ini juga terjadi. Tapi bisa saja ini ditunggangi karena memang ingin terpisah, ada kepentingan lain. Akhirnya terpecah. Perbedaan pemahaman tentang tata kelola gereja, keuangan, ada ini. Masalah keuangan akhirnya pecah kongsi. Menjadi kesulitan mengurus aset-aset, terpecah. Denominasinya terpecah. Atau konflik personal antar anggota gereja.
Persoalan para bidat-bidat di masa para patristik itu, kita tidak bisa juga terlalu polos melihatnya melulu soal teologi. Ada itu masalah-masalah pribadi yang tidak selalu dicatat dalam sejarah tapi terjadi. Martin Luther sebenarnya juga tidak bisa juga kita terlalu polos melihat itu sebagai persoalan 95 dalil. Oke, ada urusan lain di sana yang kita tidak lihat. Kalau dikatakan soal membaharui gereja, Fransiskus 300 tahun sebelum Martin Luther sudah memulai. Tetapi Fransiskus berkata, mereka yang mengikuti pemikiran ini harus setia kepada Bunda Gereja. Ini dikatakan sebagai pengikat. Fransiskus tidak membuat skandal dalam gereja. Syukur. Kan begitu ya. Banyak pembaharu di gereja ini. Tetapi tidak semua ingin membawa persatuan. Beberapa akhirnya membawa skandal. Skandalum. Sandungan bagi gereja. Sandungan bagi cita-cita awal supaya gereja itu satu. Ada juga dipicu oleh keinginan mempertahankan atau memperoleh kekuasaan dalam struktur. Beda rasanya kalau menjadi pemimpin. Gereja saya. Komunitas saya. Saya tidak bisa berkata dalam arti saya pastor. Saya dengan kumpulan saya. Gereja Katolik. Satu saja. Siapalah saya kalau hanya saya seorang diri. Saya tidak membawa rombongan saya. Saya tidak mendapat apa-apa dari sekumpulan orang. Dalam arti, saya tidak bisa menjadikan itu sebagai kekuatan otoritatif saya. Sayalah gembalamu untuk semua orang yang adalah anggota gereja, saya bisa katakan itu. Tapi untuk mengatakan, ini komunitas yang saya bentuk berlelah-lelah dari awal, memang begitulah mengikuti Kristus harus dengan salib. Inilah yang saya sudah dapatkan. Akhirnya bisa menjadi sandungan, skandal juga. Dalam banyak kasus perpecahan gereja menciptakan konsekuensi yang merugikan. Jelas itu. Orang-orang yang berdebat-debat ini, yang di kolom komentar ini, sebenarnya dalam dirinya baik. Rindu mencari kebenaran. Tetapi kerinduan mencari kebenaran itu tak cukup bila tidak disertai dengan dasar yang sama, kan begitu ya. Dan memang karena dasarnya berbeda, makanya berbeda pendapat. Dan kerinduan ini harus juga dirumuskan dengan sama. Apa maksudnya rindu mencari kebenaran? Kalau benar-benar rindu mencari kebenaran dan kebenaran yang Kristus ajarkan, maka kita kan kembali kepada dua Kristus itu supaya mereka semua menjadi satu. Faktanya belum satu di hati, di organisasi, di komunitas, maka ada yang salah. Kalau kita tidak ingin orang lain katakan bahwa ini adalah kesalahan dua Yesus, maka kita harus dengan rendah hati mengakui ini adalah kesalahan kami yang terlalu mengutamakan ego. Atau kalaupun bukan karena kesalahan kita, karena sudah susah untuk tanpa bermaksud pesimis mempersatukan ini kembali secara institusional, maka sekurang-kurangnya dalam hati, ut omnes unum sim, supaya kami semua kiranya, ut omnes unum simus, supaya kami semua kiranya satu, gitu ya. Mengakibatkan konflik personal, ada yang jadi berantem juga, kehilangan kepercayaan, ada juga begitu. Setelah terpisah dari gereja yang satu, mulai mendiskreditkan pemimpin agama di seberang sana, yang dulu adalah gembalanya juga. Mulai kehilangan kepercayaan. Perasaan sakit hati di antara anggota gereja ada juga. Nah, ini bisa kita lihat lebih dalam lagi. Bahwa banyak kesulitan. Tetapi harus diakui, gereja itu tidak salah, tidak buruk. Tentu. Tetapi komunitas manapun, kalau memang sudah terlanjur ada di komunitas yang berbeda dan tidak bisa disatukan lagi, tidak bisa berkumpul di sinode yang sama lagi, kiranya tetap pada cita-cita awal.
Kalaupun ada perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan, perbedaan interpretasi, jangan terpecah. Kesatuan itu yang paling utama. Yang paling utama, nel senso, dalam arti sebagai sebuah gereja. Karena gereja mengkhianati dirinya sebagai sebuah perkumpulan kalau memang terpecah. Karena gereja, eklesia, dari bahasa Yunani. Perkumpulan, assemblea, komunitas. Tetapi kalau terpecah, gereja kehilangan jati dirinya, kehilangan karakternya. Dan itu adalah ungkapan dari ketidaksetiaan kepada Yesus sendiri. Nah, dan oke, di sini banyak lagi berbagai perspektif tentang bagaimana gereja itu harusnya satu. Seperti tubuh ini katanya. Gereja ini harusnya menjadi rumah untuk menyatukan orang, bukan malah membawa perpecahan. Maka saya pikir ini sebuah panggilan juga untuk pelan-pelan. Kenyataannya memang setiap kali bertemu yang berbeda pandangan selalu ribut. Oke lah, kadang kita perlu peristiwa ribut itu. Di sini ditulis juga tadi. Kadang dari perpecahan itu kita belajar untuk berdamai. Kita belajar untuk mencari sesuatu yang lebih jujur. Terkadang perpecahan dapat menjadi hasil dari perubahan sosial. Nah, perpecahan itu memang tidak kita inginkan, tetapi dalam perpecahan itu kita menemukan interpretasi yang lebih jujur dan membuat kita mengoreksi diri. Semoga. Pace ebene.